Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai misa pada sore hari ini, mari bersama kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu pada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengutuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari bersama kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Lagu pembukaan. Gembira kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan di dalam Ekaristi. Sekaligus juga kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Santo Padre Pio lahir di Pietrelcina, Italia pada tanggal 25 Mei 1887 dan meninggal sebagai seorang imam Fransiskan pada tanggal 23 September 1968. Ia seorang imam yang sungguh dikaruniai banyak anugerah, terutama anugerah doa, juga pelayanan-pelayanan khususnya sakramen tobat. Banyak orang datang kepadanya, mohon didoakan, mohon juga diberikan belas kasihan pengampunan Tuhan melalui sakramen tobat yang ia berikan. Serta dia dikaruniai juga satu stigma luka-luka seperti Yesus, sehingga ia sungguh merasakan luar biasa daya dan kekuatan berasal dari dalam dirinya karena kuasa dan kemurahan dan juga belas kasihan Tuhan. Maka sampai hari ini begitu banyak orang datang berkunjung ke makamnya, bahkan juga tempat di mana dia dulu melayani di paroki dan di biara. Mari saudara-saudara kita juga mohon doa daripada Santo Padre Pio dari Pietrelcina supaya senantiasa mendoakan umatnya, mendoakan gerejanya agar tetap kita kuat dalam hidup, pelayanan tugas dan dalam pekerjaan apapun juga. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud doa kita, mohon kesembuhan dari sakit anak-anak yang mengalami sakit, juga keselamatan arwah umat beriman, serta syukur atas ulang tahun yang dialami oleh saudara-saudara kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menganugerahi imammu Santo Padre Pio dari Pietrelcina rahmat untuk berbagi dalam salib putramu. Engkau juga telah memperbaharui pelayanannya dengan rahmat belas kasih-Mu. Semoga kami senantiasa dibaharui dan dikuatkan untuk tetap mengandalkan Dikau dalam hidup, supaya dengan demikian kami hanya boleh merasakan sukacita dan damai daripada kuasa, kemurahan dan belas kasihan-Mu.
Dan semoga doa-doa daripada Santo Padre Pio menguatkan gerejamu agar tetap sanggup melayani, tetap setia kepadamu. Bapa di surga, kami bawa doa-doa kami untuk kesembuhan anak-anak kami, Grace Faustin Sebo, Alfredo Butu Sebo, yang juga mengalami sakit, serta Oma Wilhelmina, Oma daripada Refli. Juga kami ingat akan Opa Daniel Bitikaka yang juga tetap bergumul dalam sakitnya di masa tua ini. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, ketabahan, dan tetap setia kepadamu serta mengandalkan Dikau dalam hidup. Berikanlah senantiasa kesehatan, kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudari kami, bagi anak-anakmu yang sakit. Semoga mereka senantiasa dipulihkan dan dikuatkan dalam hidup setiap hari. Bapa di surga, kami mohon rahmat kemurahan belas kasihan-Mu untuk keselamatan arwah umat-Mu, Opa Yohanes Kohang yang telah menghadap Dikau beberapa hari yang lalu, Bapak Christian Adrianto Chandra 100 hari yang lalu, Oma Elizabeth Rimbo, Ibu Else Teresia Cahyadi, dan anak terkasih Christabel, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Terimalah hamba-hamba-Mu yang telah menghadap-Mu, ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka. Moga-moga mereka boleh menikmati istirahat yang tenang, tentram, dan damai, dan kelak Engkau perkenankan menikmati kebangkitan badan kehidupan kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Juga kami mohon rahmat kemurahan belas kasihan-Mu untuk semua saudara kami, terlebih lagi yang merayakan ulang tahunnya hari ini, Pastor Cornelius Rengke Tandi Ayu, genap 51 tahun, Pastor Richard Keto, genap 45 tahun, dan Pastor Nyoman Suarma SVD yang hari ini juga merayakan ulang tahun imamatnya, genap 16 tahun. Terima kasih Bapa atas hidup, terlebih atas panggilan hidup sebagai imam-Mu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Amsal. Semua sabda Tuhan adalah murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang kumohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang, lalu menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, lalu mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Refren Mazmur tanggapan, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Refren, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Refren, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Refren, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Refren,
Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Refren, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi hukum-Mu kucintai. Refren, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di satu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak menerima kalian, keluarlah dari kota mereka. Dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang berada di rumah masing-masing yang dikasihi Tuhan. Sabda Allah hari ini mengingatkan atau juga memberikan penegasan kepada kita bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus yang dipilih Tuhan lewat baptisan dipanggil untuk mewartakan 2 hal atau melaksanakan 2 hal. Pertama dikatakan kita mesti memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Mewartakan sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan melalui cara hidup kita masing-masing, panggilan yang kita pilih atau juga tugas pelayanan kita setiap hari harus membawa kegembiraan dan sukacita dalam keluarga, juga bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi masyarakat. Maka penting sekali menyadari bahwa semua orang dipakai Tuhan untuk membawa kabar keselamatan. Bukan orang tertentu saja yang dipilih Tuhan dalam arti pilihan menjadi imam, suster, dan frater, tetapi semua orang yang terbaptis dipanggil mewartakan kabar sukacita. Artinya membawa keselamatan, kegembiraan, kebahagiaan bagi orang lain. Serta yang kedua adalah mengusir setan-setan serta menyembuhkan orang-orang sakit. Dibutuhkan kuasa untuk itu dalam melaksanakan tugas pelayanan yang kedua. Artinya kuasa istimewa supaya bisa memberikan kesembuhan dan pengusiran setan. Ketika Tuhan sendiri memberikan kekuatan kepada kita, maka kita sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan, bahkan juga sakit penyakit yang seringkali mendera hidup manusia. Tetapi itu hanyalah karena belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja melalui kita, maka semuanya bisa terwujud. Tetapi karena itu kita mesti mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Maka Yesus ketika mengutus murid-muridnya mengatakan jangan membawa apa-apa, bekal apapun juga, tongkat, roti, uang,
2 helai baju, semuanya itu tidak terlalu banyak gunanya. Mungkin berguna sesaat, tetapi untuk selamanya tidak terlalu banyak gunanya. Karena apa? Yesus sendiri akan menolong kita. Yesus sendiri akan bekerja bersama kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Banyak orang mengandalkan materi, banyak orang mengandalkan kemampuannya, banyak orang mengandalkan macam-macam hal di dunia ini. Termasuk salah satu hal yang kadang-kadang membuat kita sangat terikat sampai pada hari ini adalah handphone. Handphone adalah suatu kebutuhan dan bahkan menjadi gaya hidup sekarang ini. Bisa kita coba bayangkan, ketika kita itu pergi ke suatu tempat, lantas tidak ada sinyal di sana, ya, tidak ada sinyal di sana, maka kita menjadi khawatir, bahkan menjadi gelisah. Wah, di mana sinyal ini? Bagaimana saya bisa berhubungan dengan dunia luar? Bagaimana saya bisa mencari informasi dan lain sebagainya? Jadi betul-betul kita sangat terikat oleh fasilitas modern, fasilitas yang super canggih ini. Padahal Tuhan mengatakan jangan mengandalkan yang lainnya, mengandalkan Tuhan. Banyak orang hidupnya dari pagi sampai malam berhadapan dengan handphone dan tidak bisa lagi itu hidup tanpa handphone. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak menguntungkan bagi dia dan bagi banyak orang, karena sarana atau fasilitas ini digunakan tidak bijaksana, digunakan untuk sesuatu yang tidak benar, yang barangkali dapat merusak dirinya dan merusak orang lain. Karena itu Yesus mengingatkan kepada kita agar hati-hati dan mesti bijaksana dalam menggunakan fasilitas atau apa saja di dunia ini, tetapi terutama kita harus kembali kepada cara hidup yang benar, mengandalkan Tuhan dalam hidup, sehingga dengan demikian kita hanya boleh merasakan kebahagiaan, sukacita, bahkan keselamatan, karena Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan Puji Syukur 379. Bapa di surga, Terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu. Di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami, yakni persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan menyucikannya, serta mengubahkannya menjadi tubuh dan darah Yesus Putramu. Dan terimalah pula saudara kami, Bapak Hendrik Tansil, yang hari ini genap 100 hari menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Moga-moga ia boleh menikmati sukacita, kebahagiaan, dan juga keselamatan kekal di surga. Dampingi dan hiburkanlah segenap keluarga umat-Mu yang masih berduka hingga pada saat ini, dan semua orang yang telah menghadap hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung kedua. Tuhan bersamamu,
dan bersama bumi. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Santo Padre Pio dari Pietrelcina telah Engkau angkat menjadi gembala umatmu. Ia menggembirakan dan menguatkan hati umatmu dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus. kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Sebab kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan umat-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Opa Yohanes Kohang, Oma Elizabeth Rimbo, Ibu Else Teresia Cahyadi, anak terkasih Kristabel, Bapak Christian Adrianto Chandra, Bapak Henrik Tansil, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari bersama kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari bersama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona.
Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santo Corona dan Santa Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, setelah kami diperkuat oleh perjamuan kudus ini, kami mohon buatlah kami mampu mengikuti teladan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Semoga kami selalu dapat memuji dan memuliakan Dikau dengan kasih dan pengabdian kami terus-menerus serta kesetiaan kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia.